Berikutnya masih dari bukunya Pak Haji Suprana yang judulnya Humorologi, ya. Oh ini lagi-lagi nih bahasanya dia kacau doi ini. Kadang-kadang gue suka nyesel ngebaca isi bukunya dia. Kenapa? Gue jadi kudu baca lagi gitu loh. Jadi lu bayangkan gue membaca bukunya beliau, gue harus membaca buku tentang isi bukunya beliau gitu loh. Ya PR ya, tapi yang menyenangkan karena humor, jadi gue seneng banget nih. Ya. Manfaat humor berikutnya adalah mekanisme penawar dan pelepas atau ventil. Desakan naluri, agresivitas, dan destruktivitas. Mati dulu. Ini apa lagi? Gue coba ulang dari awal ya, biar lo tahu sehebat apa dia nulis dan sepusing apa gue menerjemahkannya. Mekanisme penawar dan pelepas atau ventil, desakan naluri, agresivitas, dan destruktivitas. Oke, mekanisme penawar dan pelepas atau ventil. Ini yang biasa disebut sama Mas Deddy Gumulya adalah ventilator. Ya, lu bayangin ya, humor itu gue kasih analoginya perumpamaan seperti ini. Lu lagi di ruangan tertutup, ya, nggak ada jendela, tapi ada satu lubang angin kecil. Lu pengap dalam kamar itu, tapi lu punya ada satu ventilasi kecil untuk keluar masuk udara, dan itu luar biasa bergunanya. Atau gini, kalau kita mundur ke eranya Perang Dunia II kalau nggak salah ya, kalau salah maafin ya, ketika Hitler berkuasa dan menggenosida orang-orang Yahudi waktu itu. Orang-orang Yahudi kan dikirim sama Jerman ya, sama Nazi waktu itu ke sebuah camp ya, kalau nggak salah namanya Auschwitz ya, kalau nggak salah ya, maaf lagi nih. Itu pakai kereta yang biasa buat ngangkut barang. Yang namanya ngangkut barang artinya dia nggak perlu ada jendela udara, paling cuma dikit doang gitu loh, biar nggak bau amat. Nah, orang tuh dimasukin ke sana. Gue pernah baca salah satu buku yang tentang camp itu ya, dan itu buat mereka tuh berebut bernafas lewat lubang udara. Jadi sempit, bukan sempit ya, gerbongnya gede, cuman orangnya banyak, tapi lubang udaranya cuma dikit, dan mereka berebut untuk minta udara dari sana. Humor itu seperti itu. Tempatnya pengap, tapi ada satu lubang udara yang begitu bisa nafas. Itulah humor. Itulah yang disebut dengan ventilator tadi sebenarnya. Gue menerjemahkan uraian panjangnya Pak Haji Suprana, mekanisme penawar dan pelepas, desakan naluri, agresivitas, dan destruktivitas. Ketika orang pengap, orang cenderung jadi agresif dan destruktif. Gampang marah dan jadi sosok yang perusak. Ya. Manfaat ini bisa didapat lagi-lagi teman-teman ketika mereka memang mereka menerima humor sebagai bagian dari hidupnya. Ya. Lo bayangin lah ya, lo lagi kesel, lagi gedek, tiba-tiba diajak berantem sama orang, kejadian tuh berantem tuh. Tapi ketika lo lagi kesel, lagi gedek, lo butuh saluran untuk membuat otak lo itu nggak jadi agresif dan destruktif. Tapi lagi-lagi butuh sosok yang mampu menggunakan humor untuk orang-orang tipikal seperti itu. Jujur aja nih ya, biasanya sih orang ketika udah mulai mentok, udah nggak tahu lagi mau ngapain, ya sudahlah, dia bisa nerima humor, tapi setelah itu dia akan sangat mencintai humor. Kadang-kadang gue pikir gini loh, ketika ada talk show politik di televisi, lu bayangkan nggak kalau semua orang di sana itu menggunakan humor dalam cara penyampaiannya? Yakin nggak lo kalau di luar sana orang pada berantem dengerin talk show tadi? Nggak lah, pasti akan bawa impact. Masalahnya televisi adalah industri, ya. Dia butuh bumbu untuk membuat orang mau menyaksikan hal tersebut. Sebagai gambaran nih teman-teman ya, contoh ketika gue baca Walt Disney menciptakan sosok yang namanya Donald Duck, ya, itu dipicu gara-gara ada satu adegan Mickey Mouse itu menendang pantat seseorang, bintang ya tokoh lain lah di filmnya dia gitu loh. Dan ternyata
langsung diprotes oleh emak-emak se-Amerika. Kenapa? Karena buat mereka Mickey Mouse itu adalah sosok panutan buat anak-anak. Jadi nggak boleh melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya. Nah, Walt Disney tahu ini film ataupun animasi butuh sosok yang nakal untuk bisa menghidupkan ceritanya. Nggak mungkin semuanya baik-baik aja, nggak mungkin. Harus ada sosok yang jadi musuh bersama. Akhirnya Walt Disney menciptakan sosok yang namanya Donald Duck. Awalnya juga sebenarnya bukan yang gue baca nih ya, awalnya juga bukan bebek sebenarnya. Ada sosok orang yang ngasih suaranya dia, didengerin sama si Walt Disney bilang, wah bagus nih suara bebek, padahal seorang tadi bilang enggak pak, itu suara kambing harusnya. Walt Disney salah menangkap, tapi akhirnya enggak, ini bebek aja, yaudah jadi bebek tuh. Jadilah sosok yang namanya Donald Duck tadi. Kalau lihat Donald Duck itu kan ngeselin ya, bukan ngeselin ya, sial melulu, ya. Tapi disitulah animasi Disney jadi hidup gara-gara itu, ya, gara-gara kesialannya si Walt Disney tadi, ya. Nah, masalahnya teman-teman sekalian, kalau orang-orang yang udah pengap dengan situasi, kalau dibiarkan pengap terus-menerus, dia bisa jadi orang yang pemberontak, destruktif, dan malah merusak orang-orang lain. Kaitannya apa sih sama yang Donald Duck tadi itu? Televisi sebenarnya memang butuh gimmick, butuh berantem biar mau ditonton. Kalau semua talk show lempeng-lempeng aja itu ngeliatnya nggak enak, ya. Tapi mungkin nggak gimmick tadi, keributan tadi, kemudian di mix ke dalam nuansa humor. Jadi gimmicknya oke lah, gue sebagai insan televisi juga harus bilang memang butuh gimmick, butuh sesuatu yang buat menarik orang untuk dilihat gitu loh. Cuma kalau lo kemudian kebanyakan juga agak-agak mual lama-lama ya. Ada sebuah konsep di advertising namanya the power of stop. Tapi ini berlaku buat majalah sebenarnya. Kenapa? Kita kalau buka-buka majalah, kan ada iklan itu ya. Iklannya nggak oke, print ad, itu akan skip tuh. Tapi ketika lo ada iklan menarik, lo akan berhenti. Nah, makanya bilang the power of stop. Itu pun sama dengan ketika lo lagi scroll TikTok, scroll nggak menarik, lo skip ya. Nah, the power of stop tadi itulah yang berfungsi menarik orang untuk mau ngeliat, untuk stay. TV pun demikian. Cuma kalau boleh gue saran ya untuk para insan televisi, gimana kalau kemudian untuk talk show politik ya khususnya ya, gimana kalau kemudian juga memasukkan unsur humor dalam talk show tersebut. Jadi nggak cuman ributnya doang, tapi juga ada sisi yang menghiburnya dalam bentuk humornya. Nggak harus humor yang tepung-tepungan, enggak lah. Gue nggak pernah anti dengan itu, meskipun gue nggak suka. Tapi ada orang yang menikmati. Jangan juga lo kotak-kotakan orang ini boleh, ini enggak, karena masing-masing orang punya hak untuk menentukan mana yang pengen ditonton sama dia, ya. Nah, itu juga kalau boleh gue saran ya ke teman-teman insan televisi, menggunakan humor menjadi bagian dalam talk show politik. Gue juga lagi coba menginisiasi program bareng sama teman-teman di TV digital ya. Tungguin nanti ya kalau udah mulai tayang ya. Lebih kepada menggunakan humor dalam talk show yang gue sampaikan, meskipun bukan politik, tapi minimal gue mengedukasi masyarakat, ngasih tahu ke mereka bahwa penting loh untuk lo paham tentang dunia ini gitu loh. Jangan sampai lo menganggap politik, ya jangan sampai lo menganggap humor itu sebagai antitesis gitu loh. Jangan. Humor itu tidak rumit, humor itu gampang. Yang rumit adalah lo mau apa enggak nerimanya. Yang rumit adalah gimana cara pemikiran lo untuk mau menerima itu sebagai bagian dari hidup lo. Itu yang rumit tuh. Nah, kan sering-sering orang ya, kadang-kadang orang ada lihat film lucu, orang-orang ketawa, dia enggak, dan dia mempertanyakan, kenapa lucu ya? Nah, itu tuh. Ketika lo mempertanyakan itu, lo mesti ketemu sama yang namanya sosok Pak J. Suprana. Karena dia pernah bilang, jangan mempertanyakan humor. Karena ketika lo mempertanyakan humor, sama lo membedah kata. Karena humor sama dengan kata, jangan dibedah. Dibedah dia mati. Humor jangan dipertanyakan. Dipertanyakan, dia jadi nggak lucu lagi. Kira-kira seperti itu. Tapi kan humor harus pakai nalar, setuju gua. Cuma untuk orang-orang yang mungkin
masih menganggap humor sebagai handicapnya dia, sebagai suatu sandungan, sebagai sosok yang harus dijauhi, ya dia mesti belajar tentang itu biar dia bisa menerima humor sebagai bagian dari hidupnya.